Pemerintah melarang aktivitas FPI. Kericuhan terjadi saat masa FPI mencoba memasuki halaman rumah sakit untuk membubarkan aksi penyanyi bersama tersebut. Sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Kalau momen usir, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Keberadaan Pondok Pesantren Markas Syariah DPP Front Pembela Islam di Megamendung, Bogor, Jawa Barat dipertanyakan. Setelah muncul surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 mengenai kepemilikan lahan tersebut, PTPN menilai Markas Syariah yang didirikan oleh Habib Rizik Syihab berada di atas lahan mereka. Surat tertanggal 18 Desember 2020 meminta agar pihak mengurus pengembalian lahan tersebut selambat-lambatnya 7 hari setelah surat diterima. Belum selesai masalah lahan, FPI atau Front Pembela Islam pun dibubarkan oleh pemerintah. Organisasi kemasyarakatan atau ormas tersebut dinilai kerap membuat gaduh dan melanggar hukum. Pemerintah bahkan sudah tidak lagi melihat FPI sebagai ormas terdaftar sejak tahun lalu. Pasalnya, FPI tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan izin organisasi, sehingga masuk kategori ormas terlarang. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Sejak tidak terdaftar sebagai ormas lagi, FPI dinilai tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan hukum. Ratusan anggota FPI terlibat tindakan pidana umum dan puluhan terlibat tindak pidana terorisme. Sebanyak 35 anggota FPI disebut telah terpapar oleh kelompok radikal atau terlibat aksi terorisme di tanah air. Pertanyaan dukungan Habib Rizik Syihab terhadap ISIS dan Al-Qaeda memperkuat dugaan tersebut. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir! Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana.
pembangunan pondok pesantren Markas Syariah disebut oleh Habib Rizik Syihab bukan dengan menyerobot tanah negara. Pendiri Ormas FPI itu menjelaskan telah membeli lahan tersebut dari petani penggarap di lahan milik PTPN. Lahan tersebut menurutnya telah ditelantarkan oleh PTPN sehingga digarap masyarakat selama puluhan tahun. Nah, tanah ini AGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini, saudara. PTPN 8 mengirim surat ke pengurus Markas Syariah untuk memerintahkan mengembalikan lahan tersebut. Lahan seluas 30,91 hektar dinilai telah digelapkan oleh Habib Rizik Syihab, sehingga semua kegiatan di atas lahan tersebut kini dilarang. Mendengar hal tersebut, Habib Rizik pun memerintahkan untuk melawan. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, ini MS nggak boleh lagi saya jual. Ini kitab-kitab saya nggak boleh ada lagi yang dijual, sudah. Saya pribadi nggak boleh jual, istri saya nggak boleh jual, anak saya nggak boleh jual, karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam saya serahkan ini lahan kepada negara, saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Tapi kita berhitung dulu itu. Harus ada ganti rugi, saudara. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain. Betul? Betul. Tapi kalau momen usir saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Sallu ala Nabi. Kami berusaha untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai sengketa lahan Markas Syariah ini. Namun, beberapa kali kami mencoba mendekati lokasi saja tidak memungkinkan. Sejumlah laskar ditempatkan menjaga akses masuk ke Markas Syariah siang dan malam. Laskar FPI memasang portal di seluruh titik masuk ke lokasi Markas Syariah. Siapapun tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah tersebut. Baik pihak kepolisian dan PTPN sudah dilarang untuk menginjakkan kaki ke lokasi, termasuk pihak media. Usai FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah, kami pun kembali mencoba mendapatkan tanggapan dari pengurus Markas Syariah FPI lagi. Hal yang sama masih terjadi. Kami tidak diperkenankan untuk bertemu pengurus Markas Syariah FPI di lokasi. Dari Detik, Pak, mau ngasih surat buat pengurus Ponpes, lagi mau wawancara yang soal apa itu PTPN. Markas Syariah FPI berada di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Memiliki luas 30,91 hektar dengan akses jalan dari Jalan Pakancilan dan Jalan Lembah Nendut. Lokasi yang cukup jauh dan tenang serta jauh dari pemukiman masyarakat, terbilang eksklusif atau tertutup rapat. Kami dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik pun tetap tidak diperkenankan masuk ke lokasi. Bahkan para laskar menggeledah kendaraan karena mencurigai kami. Walau sudah memperkenalkan diri sebagai awak media, barang-barang kami sempat diperiksa dan mereka mengawal kami untuk turun dari lokasi tersebut. Dari Detik, Bang. Iya, tujuannya? Ini mau ngasih surat, mau kita permohonan wawancara. Untuk wawancara mohon maaf nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena kan wawancaranya wawancara apa dulu? Ini kan yang lagi rame soal yang apa? Yang katanya ribut sama PTPN ya. Nah, sengketa itulah gitu.
Tapi kenapa kita? Karena kita nggak tahu kalau urusan itu. Karena di sini kita ini hanya menjaga pesantren, itu aja. Oh, menjaga Pesantren. Iya, Pesantren. pondok pesantren kan gitu. Ya sama pesantren. Kalau masalah itu ada masalah itu nggak ada ininya, nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Jadi tugasnya kita di sini hanya itu aja. Kita mau ini sih, apa namanya? Kan sebagai jurnalis itu kita mesti konfirmasi gitu. Iya. Mesti cover both side lah gitu ya. Kita jangan sampai kita memberitakan pihak satu, Tetap aja pihak sebelahnya tidak sekarang dikasih gini, ruang gitu. walaupun ada konfirmasi segala macam, itu pandangan ininya beda. Bagus jeleknya pasti, makanya kenapa kita nggak ini gitu, karena emang tujuan kita di sini hanya menjaga pesantren aja. Kalau pengurus itu kira-kira pengurus apa nih? pengurus ponpes yang maksudnya yang ya minimal kita sudah memberikan surat dulu gitu, pemberitahuan. Ini di sini ada nama saya, nomor telepon saya. Iya. Kalau sekiranya nanti dari apa namanya dari pihak ponpes ingin memberikan penjelasan, memberikan ini, ya, silakan di. Mohon maaf nggak bisa karena kemarin pun itu Nggak menerima juga. Iya nggak terima karena kemarin pun ada surat seperti itu dari media. Kalau dalam Islam kan kita didikan untuk iya. tabayun. Nah ini sebenarnya dalam rangka tabayun gitu, Pak. Kita ingin tidak berat sebelah intinya gitu, dan kita ingin berharap ya semuanya. Nah, kita diamanatin ya begitu, ya kita kan cuma menjaga pesantren, bukan menjaga apa-apa. Menjaga dalam artian tidak dari orang luar gitu ya Pak? Atau Bukan, kita menjaga santri-santri, Ustaz. bukan menjaga orang dari luar, kita menjaga santri. Takut yang, ya kan tahu sendiri, pesantren pasti ada santri yang kabur atau apa. Nah kan gitu. Iya. Kita menjaga itu Tapi doang. bukan karena COVID atau karena apa gitu, bukan? Ya kita juga Iya kalau satu COVID kita memang udah kita prosedur ya. Oh, kesehatan itu udah. Protokol kesehatan kita ikutin. iya. Itu aja sih. Ya kita mohon maaf sebelumnya. Cuma kalau kita kan namanya kita tugasnya jaga ya jaga, kita tidak tahu kan gitu. Tapi Bukan kan hak ada- wewenang kita. Iya bukan hak wewenang kita. Wah itu pun udah ada misi kalau misalkan ada ide segala macam. Nah, apa ya mohon maaf bukan kita menolak segala macam karena kita Iya. karena udah peraturan di atas. Oh Kan gitu. Ya iya dong. Dari pengurus gitu. Iya pengurus karena namanya pesantren punya peraturan sendiri. Iya. Iya kan? Bapak punya peraturan sendiri, kita punya peraturan sendiri. Jangan melanggar kode etik Iya. sama-sama lah gitu. Paling menjaga gitu aja sih. Ya wes kalau gitu kita juga nggak bisa memaksa. Iya. Ya kalau memang kita nggak bisa untuk tabayun, kita nggak bisa ini ya saya menghormati itulah. Iya. PTPN 8 beralasan berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008, lahan tersebut sebagai aset mereka. Semua tindakan di atasnya dinilai sebagai tindak pidana penggelapan lahan dan melanggar semua kegiatan di sana tanpa izin. Habib Rizik Syihab bersikeras untuk mempertahankan markas syariah dengan alasan tempat tersebut untuk pendidikan umat. Sehingga upaya-upaya untuk mengusir dari lokasi yang telah ditempatinya sejak 2013 akan dilawan.